Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi berdasarkan Menpan RB tahun 2021 dan field report atau FR yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah ujian pada tahun ini. Kemudian FR ini lebih kurang itu hampir sama juga pada FR tahun lalu. Oke, jangan lupa subscribe ya. Soal yang pertama, jika permukaan tulang yang konkav bergerak terhadap permukaan tulang yang konveks, maka gerakan roll and slide harus terjadi dalam arah A ventral, B berlawanan, C sama, D dorsal. Jawabannya adalah C sama atau searah. Konkav itu merupakan cekung, kemudian konveks yaitu cembung. Untuk soal yang kedua, jika permukaan tulang yang konveks bergerak terhadap permukaan tulang yang konkav, maka gerak roll and slide harus terjadi dalam arah A ventral, B berlawanan, C sama, D dorsal. Jawabannya adalah B berlawanan. Jadi ini kebalikan dari soal nomor 1 tadi ya. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik, nanti teman-teman jawab soalnya. Kemudian soal yang ketiga, jika tibia bergerak ke arah ekstensi terhadap femur, maka permukaan tibia harus roll and slide-nya ke arah. Jadi ini contoh dari soal nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. A. Roll ke depan dan slide ke belakang terhadap kondilus femur untuk mencapai gerakan penuh. B. Roll ke belakang dan slide ke belakang terhadap kondilus femur untuk mencapai gerakan penuh. C. Roll ke belakang dan slide ke depan terhadap kondilus femur untuk mencapai gerakan penuh. D. Roll ke depan dan slide ke depan terhadap kondilus femur untuk mencapai gerakan penuh. Jawabannya adalah D. Roll ke depan dan slide ke depan untuk depan terhadap kondilus femur untuk mencapai gerakan penuh. Jadi ini prinsip konkav dan konveks tadi ya. Jadi ini merupakan gerakan tibia yang bergerak terhadap femur, yaitu gerakan roll and slide-nya itu adalah searah, prinsip konkav dan konveks, karena di permukaan tibia itu merupakan konkav yaitu cekung, kemudian pada kondilus femur yaitu konveks. Jadi prinsip konkav dan konveks ini harus teman-teman hafalkan ya untuk menjawab semua dari manipulasi gerakan roll and slide pada semua sendi. Permukaan tulang yang konkav bergerak terhadap permukaan tulang yang konveks, maka gerak roll and slide harus terjadi dalam keadaan searah atau sama. Ventral yaitu depan, kemudian dorsal belakang. Jadi nanti misalnya ada soal yang berisikan misalnya roll ke bagian ventral dan slide ke bagian dorsal, yaitu sama, yaitu kalau ventral itu adalah depan, kemudian dorsal adalah belakang. Soal yang keempat, posisi suatu sendi dalam ROM-nya di mana sendi dalam keadaan melonggar atau di bawah beban atau stres yang minimal adalah A. Low spec position, B. Close spec position, C. Maximal low spec position. Jawabannya adalah A. Low spec position. Soal yang kelima, posisi di mana permukaan tulang di dalam sendi mengalami kontak maksimum. Dalam posisi ini, permukaan sendi terkompresi satu sama lain adalah A. Low spec position, B. Close spec position, C. Maximal low spec position. Jawabannya adalah B. Close spec position. Soal yang keenam, kedua permukaan sendi dalam keadaan melonggar maksimal, kapsul sendi dan ligamen adalah A. Low spec position, B. Close spec position, C. Maximal low spec position. Jawabannya adalah C. Maximal low spec position atau MLPP. Yang ketujuh, joint mobilisasi glenohumeral traksi di MLPP pada posisi dan arah A. Posisi netral, traksi ke ventral, B. Traksi ke dorsal, C. Posisi mengunci, traksi ke medial, D. Posisi bonnet, traksi ke lateral. Jawabannya adalah D. Posisi bonnet atau traksi ke arah lateral. Soal ke-8, sendi acromioclavicular joint pada gerak elevasi dan depresi, protraksi dan retraksi adalah
Jadi ini bukan merupakan soal, ini merupakan esai, ini jawabannya ya. Yang A ini adalah jawaban. Untuk gerak elevasi, translasi akromionnya ke arah kranial, dan depresi, translasinya kromionnya ke arah kadal. Kemudian gerak atrokinematik traksinya selalu ke arah lateral secara akromionnya yang ditarik. Kemudian untuk protraksi translasi akromionnya ke arah ventral, dan retraksi translasi akromionnya ke arah dorsal. Gerak atrokinematik traksinya selalu ke arah lateral, yaitu searah akromion. Jadi untuk akromioklavikula, untuk gerak ke elevasi, depresi, kemudian protraksi dan retraksi, ini merupakan gerakan arah translasi, kemudian arah traksinya. Ini bisa teman-teman hafalkan nanti, karena biasanya ini banyak keluar pada FR tahun lalu. Kemudian ini tentang GCS, Glasgow Coma Scale, yang terdiri dari 3, yaitu A, kemudian motorik, kemudian F verbal. Jadi soal-soal tentang GCS ini ada banyak ya, jadi paling tidak teman-teman harus menghafalkan mulai dari A, mulai dari motorik sampai dengan verbal, dan nilai-nilainya juga harus teman-teman hafalkan. Maksudnya juga harus teman-teman hafalkan juga, karena ini juga banyak keluar FR tahun ini dan FR pada tahun lalu. Oke, sekian dan terima kasih.